Allah itu, Bapa itu adalah Allah satu-satunya, dan Tuhan itu adalah Yesus. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya berarti Yesus bukan Allah, Bapa bukan Tuhan. Karena ada kata-kata, ya, ada kata-kata hanya ada satu Allah saja. Coba lihat kembali ayatnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Kalau hanya satu Allah saja dan itu Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Hanya satu Tuhan saja dan itu Yesus, maka Bapa bukan Tuhan. Ya, masuk akal ya? Masuk akal. Dan ayat ini dipakai oleh saksi Yehova dan Unitarian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Ya. Tapi begitu ditanya, oh gitu ya? Jadi Yesus itu Tuhan bukan Allah ya? Ya, karena ayat itu mengatakan satu Allah saja. Terus kita balik nanya, kalau begitu menurut kalian Allah itu Tuhan atau bukan? Kalau mereka logis, mereka akan mengatakan, ya, Bapa itu bukan Tuhan. Harusnya jadi begitu. Ya. Tapi ingat ya, salah satu prinsip hermeneutik tafsir Alkitab itu adalah tidak boleh menafsirkan satu ayat nabrak ayat-ayat yang lain. Tidak boleh. Masalahnya di Alkitab, Yesus itu dikatakan Allah. Ya, dikatakan Allah bahkan oleh Paulus. Di ayat 1 Korintus ini kan yang ngomong Paulus. Paulus bilang satu Allah saja, yakni Bapa. Kalau kita artikan bahwa berarti menurut Paulus, ya, Yesus itu bukan Allah. Masalahnya di surat-surat yang lain, orang yang sama yakni Paulus menyebut Yesus dengan Allah. Lalu di Filipi pasal 2, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti dia Allah. Sementara itu, menurut kata-kata tadi, berarti Bapa itu bukan Tuhan. Tuhan itu Yesus, tapi Bapa bukan Tuhan. Masalahnya, Alkitab juga membicarakan bahwa Bapa itu Tuhan. Di dalam perjanjian lama yang menyolok adalah pribadi Bapa. Nah, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Nas kitab suci itu dari mana? Berarti ketika Paulus mengutipnya di dalam Roma pasal 4 ayat 3, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, sesuai Kejadian 15, itu bisa mengacu kepada Bapa. Berarti Bapa disebut Tuhan. Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Tuhan. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dilihat dari ayat-ayat Alkitab yang lain, Bapa itu juga Tuhan, Yesus itu juga Allah. Maka kalau kita hanya berpegang pada ayat 1 Korintus tadi, 1 Korintus 8 ayat 6, lalu menyimpulkan bahwa Bapa itu bukan Tuhan dan Yesus itu bukan Allah, kita cacat secara hermeneutiks. Ya. Jadi berarti bahwa Yesus itu juga Allah, Bapa itu juga Tuhan. Berarti Allah juga Tuhan, Tuhan Allah. Mengapa bisa begini? Jawabannya gampang. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tapi karena Bapa dan Yesus itu satu, maka Yesus juga Allah, Bapa juga adalah Tuhan. Nah, begitu cara kita menafsirkan seluruh Alkitab, baru namanya ajaran Alkitabiah. Nah, saya di sini bingung nih. Tuhan itu esa, ya kan? Harusnya Tuhan itu beda sama makhluk nih, ya kan? Saya udah mikir kayak gitu dari awal. Harusnya beda sama makhluk, tapi Yesus itu kan kelihatan kayak manusia nih. Masa iya Tuhan itu sama kayak manusia? Saya pikir awalnya. Oke lah, saya nggak langsung terima. Saya pelajari lagi nih. Nah, dibilang Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Nah, itu saya bingung tuh. Lah, Tuhan saya percaya Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung. Ini yang Tuhan siapa nih? Saya tanya nih ke pendetanya, Pak, saya kalau Bapak bisa jawab, saya masuk Kristen sekarang juga. Nah, Tritunggal itu kayak gimana sih? Yang Tuhan itu siapa? Saya tanya ke pendetanya. Pendetanya bilang gini, kamu agamanya apa? Oh, saya Buddha. Dia bilang gini, oh sama kayak agama Buddha. Di Buddha, Buddhanya banyak kan? Iya Pak. Nah, di Kristen juga sama. Tuhannya juga banyak. Loh, kok jadi begitu? Mungkin pendetanya salah jawab ya. Terus saya bilang, Pak maaf nih Pak. Kalau di Buddha, Buddhanya boleh banyak.
Tapi kan udah jelas, Buddha itu nggak pernah ngeklaim kalau dia Tuhan. Mungkin dia salah jawab. Dia pamit tuh. Oh, saya pamit dulu ya. Ke atas saya ada acara nih, nanti saya balik lagi. Saya tungguin 30 menit, hampir sejam nggak balik-balik. Ya udah, akhirnya saya pulang. Syahadatnya sama siapa gitu dan sebagainya. Syahadat. Iya kan memutuskan kan tadi kan cuma habis debat, wah ini saya harus mualaf nih, kalau nggak mualaf saya jadi orang yang fasik kan begitu. Iya betul. Kemudian teknisnya itu gimana? Maksudnya apa, ke masjid atau nemuin ustadz saya syahadat? Oh gitu. Awalnya gini. Awalnya tuh saya masuk channelnya, komalnya si Bang Zuma dulu. Oh di TikTok ya? Iya di TikTok. Saya tanya tuh, Bang, saya mau mualaf, tapi ini saya masih tunggu orang tua, saya bilang. Saya tanya gini, kalau dalam hati saya, itu saya udah menyebutkan kalimat syahadat, itu saya udah Islam belum? Nah, katanya Bang Zuma waktu itu udah, tapi harusnya diikrarin gitu. Iya. Udah gitu harus juga ada saksi. Iya, ada saksi, terus harus juga dilakukan gitu loh, kalau kamu emang beneran Islam gitu. Kalau cuman ngomong doang mah kayak burung beo, kata Bang Zuma bilang ya kan. Ya udah akhirnya dari situlah sebenarnya saya mau syahadat di Komal itu. Pengen. Cuman kayaknya menurut saya nanti dulu deh. Saya mantepin orang tua baru nanti saya ke itu. Nah, kenapa akhirnya sih saya syahadat di Kodondi. Karena saya belajar juga kan dari YouTube-nya Kodondi tuh pas mau mualaf kan, saya nonton debatnya segala macem. Salam alaihim bisem Yesual Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang disembah? Tuhan atau Allah? Nah, saudara, kalau Anda ditanya yang Anda sembah itu siapa? Tuhan atau Allah, ya. Ada keyakinan tertentu yang disembah itu Allah, ya. Loh, kalau yang disembah itu Allah, lalu Tuhan jadi apa, ya? Tuhan hanya sebagai seorang anak atau seorang putra. Mayoritas gereja mengimani seperti ini, yang disembah itu Allah, sementara Tuhan itu cuman sebagai anak, sebagai putra. Tuhan ini masih sujud pada Allah, ya. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya, silakan Anda tanya ke semua gereja, ya loh. Allahmu siapa? Bapa. Lah Tuhanmu Yesus. Yang kamu sembah yang mana? Yang saya sembah Tuhan, atau yang saya sembah Allah. Lah Tuhan cuma jadi anak, Tuhan jadi putra. Sampai hari ini selama ribuan tahun gereja-gereja mayoritas di luar sana yang disebut gereja Tritunggal, ya, mengimani itu, yang disembah itu Allah, yaitu Bapa. Lalu yang jadi Tuhan itu Yesus, cuman sebagai anak, cuman sebagai putra. Tuhan ini masih sujud kepada si Bapa. Atau ada keyakinan lain juga, yang disembah itu selalu Tuhan, gitu. Ya, Tuhan yang disembah. Loh, kalau Tuhan yang disembah terus Allahnya siapa, ya? Allah dijadikan apa, ya? Allah itu cuma dijadikan simbol, ya. Yang diteriak-teriakkan selalu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi yang disembah, ya, bukan Tuhan, bukan Yesus, ya. Lalu Allah juga cuma sebagai simbol, ya. Ya. Nah, terus kebenaran Alkitabnya bagaimana? Kebenaran Alkitabnya, Yesus sendiri, Yesus itu berkata di dalam Matius 4 ayat 10, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Jadi Yesus berkata Tuhan itu adalah Allah. Termasuk di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Tuhan Allah, akulah Alfa Omega, firmanku firman Tuhan Allah. Ya,
yang terdahulu, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu menyebut Yesus itu sebagai Tuhan Allah di dalam Wahyu 1 ayat 8. Sementara di dalam Matius 4 ayat 10 Tuhan dan Allah. Markus 12 ayat 29 Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan dan Allah adalah sama. Ya, sama Tuhan dan Allah itu. Jadi sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Di tempat lain, di keyakinan lain boleh saja mengaku sebagai kami menyembah Allah, silahkan. Kami menyembah Tuhan, silahkan. Allahmu namanya siapa? Tidak punya nama, Pak. Tuhanmu namanya siapa? Tidak punya nama, Pak. Loh, bukankah ada kewajiban, ada perintah dari Tuhan, dari Allah untuk meninggikan namaku? Tinggikan nama Allah, tinggikan nama Tuhan, betul? Betul. Nah, giliran ditanya siapa nama Tuhan, nama Allah yang harus kamu tinggikan itu. Tidak ada namanya, Pak. Lho piye? Kristen satu-satunya keyakinan yang Tuhannya punya nama, Allahnya punya nama, yaitu Yesus Kristus. Clear?